Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, perkuliahan kita hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Baik, mahasiswa HKI C ya, semester 3. Hari ini kita akan masuk ke pertemuan ke berapa? Keempat ya. Keempat, Pak. Fikih Munakat 1. Dalam mata kuliah Fikih Munakat 1. Materi pertemuan keempat kali ini adalah tentang akad pernikahan. Ya, seperti yang ada di RPS. Sudah dijelaskan bahwa pertemuan keempat kita akan membahas materi ketiga, yaitu tentang akad pernikahan. Oke, biar cepat, langsung saja kita pindah ke modul saya ini. Saya tampilkan dulu ya. Modul PowerPoint tentang akad pernikahan. Oke, segera tampil. Nah, ini dia ya. Materi tentang akad pernikahan. Satu screenkan dulu. Nah, ini dia ya. Baik. Dalam materi kali ini ada dua hal yang kita akan pelajari. Pertama, menerangkan macam-macam sirat pernikahan. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan perbedaan ulama atau pandangan ulama tentang masalah-masalah dalam sirat pernikahan. Oke, baik. Dan kemarin sudah kita bahas rukun nikah yang dua ya, yaitu wali dan dua orang saksi. Sekarang kita bahas lagi satu masalah, satu rukun nikah, yaitu sirat atau akad pernikahan atau ijab dan qabul. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya tampilkan dulu ya ini ya. Saya tampilkan dulu. Enggak. Oke, baik, kayak gini. Ijab atau sirat atau akad nikah itu memiliki dua jabaran ya, memiliki dua uraian, dua klasifikasi. Pertama ijab dan qabul. Jadi kalau bicara sikat pasti bicara ijab dan qabul. Semuanya itu ya, baik dalam pernikahan ataupun dalam hal yang lain, misalnya jual beli, akad. Kalau bicara sikat ya berarti ucapan seorang pembeli dan jawaban seorang penjual itu akan menjadi ijab qabul. Ada penyerahan, ada penerimaan. Nah, di dalam pernikahan juga sama. Ada ijab, ada qabul. Nah, sekarang kita maknai dulu apa itu ijab,
apa itu qabul. Yang disebut ijab ini dia, yaitu pernyataan pertama dari seorang laki-laki, dari seorang laki-laki ya, yang mewakili perempuan untuk menunjukkan kemauan membentuk hubungan suami istri dari pihak perempuan, dari wali atau seseorang yang ditunjuk berdasarkan garis keturunan, berdasarkan nasab, untuk bertindak sebagai orang yang memiliki kuasa untuk menikahkan perempuan. Jadi pihak nasab. Siapa dia? Ya bisa orang tua, bisa bapak maksud saya, bisa kakek, bisa saudara kandung, bisa paman, dan lain sebagainya. Itu urutannya. Yang kemarin sudah kita bahas ya, perihal wali nasab. Nah, wali nasab ini memegang peranan penting ketika proses akad nikah. Karena dialah yang bertanggung jawab mengucapkan ijab, kalimat ijab. Oke, itu ijab ya. Jadi perkataan pertama atau pernyataan pertama yang ditujukan, yang diucapkan oleh seorang wali perempuan untuk menunjukkan kemauan membentuk hubungan suami istri atau membentuk hubungan perkawinan. Nah, yang berikutnya ijab qabul. Baru qabul. Qabul itu adalah pernyataan kedua yang diucapkan oleh laki-laki atau calon suami untuk menyatakan keridhaan dan persetujuan atas permintaan pihak pertama. Dalam hal ini ada wali atau calon istri. Jadi yang laki-laki ketika ditawari begitu, mau nggak kamu menikahi anak saya dengan mahar sekian, sekian, sekian? Mau nggak? Pasti laki-laki menjawab, saya mau, atau saya terima, atau saya bersedia untuk menikahi anak bapak, namanya ini, dengan mas kawin sekian, sekian, sekian. Jadi itulah yang disebut dengan qabul atau pernyataan kedua. Nah, itulah pengertiannya, ijab dan qabul. Nah, berikutnya sekarang kita pindah ke macam-macam sirat, macam-macam ijab qabul. Ini dia ya. Kita lihat yang ada garis bawahnya ini. Ini saya ambil dari kitab Wahbah Al-Suhaili, judulnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, juz 7 halaman 37. Ya. Kita lihat yang ada di garis bawahnya itu. Wa kullun minal ijabi wal qabul. Setiap ijab dan qabul itu qad yakunu lafdhan. Wa qad yakunu kitabatan au isyaratan. Jadi tiga. Jadi ijab qabul itu pada dasarnya itu bisa berbentuk lafaz atau ucapan, bisa juga berbentuk tulisan atau catatan, dan kadang juga bisa berbentuk isyarat atau bahasa isyarat. Jadi memang memungkinkan jika dalam kondisi tertentu, dalam situasi tertentu, akad nikah bisa digantikan dengan tulisan. Bahkan juga bisa digantikan dengan isyarat atau bahasa isyarat. Bahasa isyarat ini bahasa yang sering digunakan oleh orang-orang yang mengalami kekurangan di panca inderanya, misalnya kekurangan pendengaran atau kekurangan tidak bisa bicara, tunawicara, tunarungu, ya. Nah itu, jadi mungkin masih terbuka kemungkinan akad menggunakan lafaz, tulisan, dan isyarat. Nah, sekarang macam-macamnya kita lihat sekarang. Ya, kita lewati aja ya. Nah, sekarang lihat yang di garis bawah ini. Wa alfadul ijabi wal qabuli. Adapun lafaz-lafaz ijab dan qabul itu ada 3 macam ya.
Pertama, minha ma huwa muttafaqun ala inqadhi zawajib. Yang pertama, yaitu lafaz ijab qabul yang disepakati oleh ulama bisa menjadi lafaz dalam akad nikah. Bisa ini, bisa ya. Sepakati bisa. Yang kedua, minha ma huwa muttafaqun ala adami inaqadi zawaji. Ulama sepakat lafaz ini tidak bisa menjadi lafaz dalam akad nikah. Tidak bisa, ini sepakat tidak bisa. Dan yang ketiga adalah minha ma huwa mukhtalafun fihi. Nah, ini yang ketiga diperselisihkan. Tidak disepakati oleh para ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah. Kalimat itu. Ya. Nah, sekarang kita jelaskan, kita rinci satu persatu. Mana yang disepakati bisa, mana yang disepakati tidak bisa, dan mana yang diperselisihkan. Kita lihat di halaman berikutnya. Ini dia. Yang disepakati oleh para ulama itu bagaimana? Nah, ini dia. Ini yang disepakati ya, bisa menjadi lafaz dalam akad nikah. Apa kalimatnya? Bahwa lafdu angkahtu wa zawwajtu. Lafaz angkahtu dan zawwajtu. Saya nikahkan dan saya kawinkan. Itu yang berlaku, yang disepakati bisa menjadi lafaz akad. Yang kedua, lafaz yang ulama sepakat tidak bisa menjadi lafaz akad nikah. Apa itu? Yaitu lafaz yang tidak menunjukkan atas tamlikil aini, kepemilikan atas suatu benda fil hali seketika itu juga. Jadi ada kalimat yang di dalamnya tidak ada unsur memiliki atas benda, hak milik atas suatu benda, tidak ada. Dan wala ala baqa milki muddatal hayati, dan juga tidak mengandung kekekalan, keabadian, keselamaan dari suatu benda selama hidup. Jadi yang tidak bisa digunakan sebagai lafaz akad nikah itu adalah lafaz-lafaz yang tidak menunjukkan atas hak milik. Dia tidak menguasai secara penuh. Atau istilah dalam muamalah itu al-milkut tam. Kepemilikan secara utuh. Sudah ada. Apa kalimatnya? Wahya al-ibahah. Lafaz ibahah. Apa ibahah? Boleh. Kalimat boleh. Boleh itu berarti dimiliki enggak? Belum tentu. Nih, Pak, saya boleh pakai ini enggak? Boleh. Enggak. Nah, itu bukan memiliki, cuma dipersilahkan. Cuma diperbolehkan. Belum dimiliki. Seperti itu ya. Awal i'arah dan kedua i'arah. Apa i'arah? Pinjam. Orang Jawa silih. Pinjam. Wal ijarah, sewa. Juga sewa. Wal mut'ah, dan apa mut'ah? Menikmati. Wal wasiyah, dan kalimat wasiat. Warahnu, dan rahan. Apa rahan? Gadai. Kan. Wadiah, dan wadiah. Titipan. Kalau misalnya ada orang mengatakan, wahai Siti, wahai Ali, saya titipkan anak saya, namanya ini, dengan mas kawin sekian. Itu sah enggak? Tidak sah. Kenapa? Titip. Titip itu bukan menunjukkan keabadian, hak milik. Itu sifatnya sementara. Ini kalau sudah habis masa titipan, ya sudah. Diambil lagi. Nah, itu tidak sah. Karena pernikahan itu kan milkut tam. Hak milik selamanya. Jadi tidak sah ya kalimat titipan. Gadai, wasiat, mut'ah, ijarah, i'arah, ibahah. Itu tidak sah. Itu ulama sepakat, tidak sah. Nah, itu yang kedua ya. Dan yang ketiga adalah
Kita lihat di halaman berikutnya. Al-fadul lati ikhtalafu fin iqadi zawaji biha. Ulama berbeda pendapat tentang apakah kalimat ini bisa dijadikan lafaz akad nikah atau tidak. Apa kalimatnya? Wahya lafdul bai'i, lafdul hibah, lafdul sodaqah, lafdul atiyah. Tuh, ada 4 tuh ya. Bai'un, jual beli, kemudian hibatun, hibah, hadiah, sodaqatun, sedekah, atiyah, pemberian. Ya, ulama beda pendapat. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Nah, bagaimana pandangan ulama? Kita lihat di halaman berikut. Nah, ini. Yang pertama, mazhab Malik Hanafiyah dan Malikiyah. Al-Rajih, menurut yang unggul. Bagaimana pandangan mazhab ini? Menurut mereka, kalimat bay'un, shadaqatun, hibatun, atiyatun itu bisa menjadi lafaz dalam akad nikah, boleh dipakai. Tapi dengan syarat bisyarti niyatin, dengan syarat ada niat, au qarinatin, atau ada petunjuk tadullu ala zawaj, yang menunjukkan terjadinya suatu pernikahan. Apa petunjuknya? Kabayanil mahri, seperti menjelaskan mahar, wa ihdarin nasi, dan ada tamu undangannya, wa fahmi syuhudil maksuda, dan mengertinya para saksi akan maksud dari akad, maksud dari ucapan itu tadi. Misalnya si laki-laki mengatakan, calon suami, si wali mengatakan, wahai Ali, saya jual anak saya dengan mahar sekian. Terus si Ali menjawab, ya saya beli anak bapak namanya siapa dengan mahar sekian. Itu menurut Hanafiyah dan Malikiyah boleh. Karena apa? Dengan syarat niatnya bukan jual beli, tapi menikah. Atau ketika mengucapkan itu, sebutkan maharnya berapa. Atau ketika mengucapkan bay'un tadi, ada undangan, ada tamu undangan yang hadir menyaksikan acara itu. Atau saksi yang hadir mengerti maksud dari kata-kata sigot tadi. Oh, meskipun kalimatnya bay'un, jual beli, tetap maksudnya adalah, intinya adalah menikah. Itu sah menurut mazhab Hanafiyah dan Malik. Yang kedua, mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah. Ya, ini ya. Mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah. Kita lihat. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah gimana? La yan'aqidu zawaju biha. Tidak sah akad nikah biha dengan kalimat bay'un, kalimat hibatun, kalimat shadaqatun, kalimat atiyatun. Tidak sah. Kenapa? Wala yan'aqidu illa bilafdin nikahi tazwij. Dan tidak sah akad kecuali illa bilafdin nikahi, dengan lafaz nikah, angkah itu tadi, awit tazwiji, atau kalimat zawwajtu, saya kawinkan, saya nikahkan dan saya kawinkan. Gitu ya. Jadi menurut mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah itu tidak sah kalimat bay'un, kalimat shadaqatun, kalimat hibatun sebagai kalimat dalam akad nikah. Hanya sah kalimat angkahtu dan zawaj. Nah, itulah pandangan ulama yang ikhtilaf pada nomor 3 tadi terkait macam-macam sirah. Oke, jelas ya? Nah, sekarang yang berikutnya ini adalah pertanyaan kasuistik. Di sini ada satu kasus nih. Cuman ini akan saya jadikan tugas. Oke. Saya akan jadikan assignment nanti dalam Google Classroom. Nanti akan saya jelaskan. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya beri waktu dulu kepada kalian untuk bertanya. Oke, saya buka dulu sesi tanya jawab.
Kalau ada yang mau bertanya terkait materi ini, saya persilahkan. Oke. Baik, Pak. Apakah boleh bertanya? Siapa namanya? Astri, Pak. Astri Amalda ya. Oke, silakan Astri. Baik, Pak. Nama saya Astri Amalda, NIM 2011101111. Izin bertanya, Pak. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai pernikahan yang dilakukan 2 kali, yaitu yang pertama yaitu pernikahan siri, yang kedua itu pernikahan sah, yaitu pernikahan agama dan negara. Akan tetapi dari kedua pernikahan tersebut dengan mahar yang berbeda, Pak. Dengan mahar yang berbeda. Iya, Pak. Terima kasih. Menurut saya itu tidak perlu. Kalau maharnya berbeda tidak perlu ya. Karena berarti seakan-akan itu tajdidun nikah, memperbarui nikah. Dan masalah tajdidun nikah itu tidak ada ilatnya ketika diulangi. Apa ilatnya itu, Pak? Tidak ada. Jadi tidak sah menurut saya. Tapi yang kalau misalnya ketika nikah secara resmi itu secara legal formal itu dilaksanakan, maharnya sama seperti yang dulu ketika akad pertama, tidak masalah. Tidak masalah. Kenapa? Itu kan namanya isbat nikah. Isbat nikah itu hanya sekedar referensi ketika proses administrasi negara saja. Nanti ketika di isbat nikah tidak ada ucapan akad nikah kan? Cuma sekedar apa? Persoalan legal formalnya saja. Tidak disuruh akad ulang, nggak disuruh. Cuma isbat nikah. Dibuatkan pernyataan secara hukum. Oh ini saya, ini sudah menikah ya? Oke, nggak usah, udah. Kita proses sekarang. Kalau itu sudah sah. Jadi dinyatakan bahwa pernikahan Anda telah sah secara hukum. Dengan wali ketika itu siapa, dengan saksi siapa, sudah, nggak usah. Sudah selesai. Saya tok, pernikahan Anda sudah sah. Cuma itu, tidak pakai akad ulang. Sudah diulang akadnya. Karena sudah dulu ketika nikah siri. Itu, ya. Dan kayaknya kalau isbat nikah tidak mungkin maharnya beda. Maharnya beda. Tidak mungkin. Pasti disamakan. Ditanyakan dulu. Maharnya dulu berapa? Seperangkat alat sholat dan uang tunai 5 juta. Ya sudah, itu sama. Sama. Karena itu bukan tajdidun nikah. Perbaharuan nikah. Tidak. Itu hanya sekedar isbat nikah. Menetapkan pernikahan secara hukum formal. Ya. Kalau misalnya berbeda, nah itu baru jadi persoalan. Jadi masalah. Kenapa? Apa alasannya? Itu kan namanya membarui nikah. Kenapa alasannya ada pembaruan nikah? Kok tidak ada masalah apa-apa? Tidak ada talak, bain sugro, nggak ada. Nggak ada talak. Gitu ya. Astri Amalda. Jelas? Iya, Pak. Soalnya kan yang lagi booming pernikahan sekarang kan pernikahan Lesti Bilar ya, Pak. Yang dimana mereka mendahulukan pernikahan secara agama, tapi berbeda dengan mahar pernikahan secara negara. Seperti itu, Pak. Makanya masih bingung, Pak. Apakah boleh mahar beda gitu, Pak? Oh, kalau kasus itu sama Pak. Saya tanya, itu pernikahan mereka sama apa enggak maharnya? Dari nikah siri sama nikah negara. Sama enggak maharnya? Beda, Ada Pak. enggak? Beda mahar. Beda mahar. Ya. Beda mahar ya. Ya kalau seperti itu mungkin ada rukhsahnya dari ulama atau dari pengurus KUA-nya ketika mempertimbangkan, oh ini saya sudah nikah siri. Kita sudah nikah siri. Nah, sekarang mau dinikah ulang nih, gimana nih? Bagaimana tanggapannya? Bagaimana masyarakat? Oke, kita dibahas itu di kalangan pejabat KUA-nya. Oke, kalau memang begini ya kita ulangi lagi nikahnya dari awal. Masalahnya apa? Tidak apa-apa. Cuma sekedar memastikan saja legal formnya begini. Ya silakan kalau seperti itu. Cuma kan begini, kalau ada pengulangan nikah, kemungkinan biasanya begini. Nikah itu diulang karena apa? Karena pernah cerai mereka. Talaknya talak bain sugro. Maksudnya apa? Ketika misalnya suaminya mentalak, masih talak satu, tapi selama masa haid tidak dirujuk, maka begitu habis masa haidnya,
habis jatah talaknya, habis kesempatan untuk rujuk. Maka yang terjadi, mereka kalau mau balik lagi itu udah boleh sekedar rujuk, tapi nikah baru dengan akad baru dan mahar baru. Ya. Jadi ini ya secara hukumnya begini, secara fikihnya begitu. Tapi kalau misalnya kasus mereka, Rizky sama Lesti itu, mereka nikah siri dulu misalnya, terus mereka sekarang nikah lagi, pakai akad baru, pakai mahar baru. Ini masalahnya apa? Ya mungkin ada ijtihad, ada pandangan yang mereka pakai bahwa ini kita ulang lagi nilainya dari awal. Kita perbaiki lagi nilainya dengan mahar baru, dengan akad baru. Ya silakan, tidak masalah. Cuma kan begitu tadi. Harus melihat juga apa alasan dibalik menikah ulang itu. Ya. Oke, ya. Baik, Pak. Terima kasih. Baik, yang lain silakan. Bapak izin bertanya. Saya Pak. Pak, saya laki-laki dulu. Oke, saya laki-laki. Ya. Siapa laki-laki? Siapa Pak? Saya Pak. Ayo, silakan. Ya Pak. Saya izin bertanya ya Pak. Nama saya Sultan Isnan Syekh Fazri, NIM 20.10097. Izin bertanya Pak. Bagaimana hukum dan praktik ijab seseorang calon mempelai pria yang bisu atau balelol Pak? Ngomongnya itu Pak. Seperti itu Pak. Bisu atau balelol lah. Nanti yang kayak itu dijawab di kelompok yang membahas, itu bagian dari materi ini ya. Kan tadi saya bilang akan ada tugas. Nah, salah satunya adalah menjawab tentang bagaimana hukumnya akad nikah dengan bahasa isyarat. Nah, di situ nanti kita masuk itu. Ya, saya tidak bisa jawab itu. Nanti itu jadi tugasnya yang kelompok itu. Ya. Oh, berarti ini pertanyaan saya tugas Pak? Iya dong, tugas. Nanti dijawab sama yang ke bagian materi itu ya. Nah, nanti aja itu. Oh. Nanti aja. Baik, berarti. Baik Pak. Ya, oke, baik. Yang lain silakan. Silakan tadi yang perempuan siapa? Bapak Mega Pak. Mana? Mega mana? Mana Mega mana? Mega mana suaranya? Mana videonya? Silakan Nur Megasari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Punten Pak, izin bertanya. Dalam kasus pandemi kemarin kan ada suatu kasus di mana menikah itu secara online Pak, di mana laki-lakinya itu di tempat yang berbeda dengan si calon mempelai wanita. Nah itu bagaimana Pak hukumnya ya Pak? Nah ini juga masalah yang saya mau jawab, tapi sebenarnya ini nanti itu di nanti di syarat nikah itu ada nanti. Syarat nikah itu syaratnya apa? Di majelisin wahidin. Itu majelis. Tapi singkatnya gini ya, kalau masalah nikah online, yang penting begini, selama misalnya ada garansi, ada jaminan bahwa yang mengucapkan di Amerika sana, misalnya gini ya, suaminya sedang tugas belajar di Amerika. Misalnya Nur Megasari ya mau dapat calon suami orang Indonesia tapi sedang kuliah di Amerika. Amin gitu loh. Diamin ya. Amin. Orang negro Pak. Misalnya namanya Ali ya. Si Ali ini bilang, Neng Mega, saya tidak bisa pulang ke Indonesia. Karena apa? Karena masa pandemi ini tidak bisa ngurus kepulangan saya karena berat persyaratannya dan bahkan sangat susah, sehingga saya tidak bisa tahun ini pulang. Mungkin 2 tahun lagi baru bisa pulang. Padahal dia mau nikah tahun ini. Nah, gimana caranya? Ya sudah dibuat kebijakan nih, buat aturan, buat ketentuan. Nanti kita nikah tetap di tanggal 1 Oktober 2021. Tapi dengan syarat begini. Gunakan fasilitas Zoom meeting seperti ini ya. Nah, sekarang sudah dibuatkan Zoom meetingnya acara akad nikahnya di tanggal 1 Oktober 2021. Nah, sekarang gini.
Ada nggak jaminan yang mengucapkan saya terima, gitu ya, yang mengucapkan mengucapkan kabul itu adalah si Ali, dan si Wali sudah mengucapkan di Indonesia kalimat ijab. Sekarang pertanyaannya adalah, ada nggak jaminan bahwa yang benar-benar mengucapkan kabul itu adalah si Ali, benar-benar si Ali? Ada nggak? Kalau misalnya ada jaminan, maka itu bisa dimungkinkan terbuka peluang membolehkan pernikahan via online. Boleh. Maka dari itu mungkin bisa disiasati. Saksi itu bisa dipecah. Satu di Indonesia, satunya lagi di Amerika bersamaan dengan si calon suami ini. Dan dia akan bertanda tangan bersaksi bahwa yang mengucapkan itu benar-benar si Ali, calon suaminya Mega. Kalau seperti itu bisa dimungkinkan boleh hukumnya pernikahan secara online. Tapi kalau misalnya pernikahan secara online itu dilakukan secara audio saja tanpa visual, bukan audio visual tapi audio saja, misalnya pernikahan by phone, maka itu menjadi lemah penguat hukumnya. Kenapa? Belum tentu yang mengucapkan itu benar-benar si Ali di Amerika. Bisa saja kan ada suara yang diserupakan, ada aktor yang menyerupakan dan seakan-akan dia berlaku seperti Ali. Maka itu tidak sah karena tidak jelas. Gitu ya. Kalau misalnya video conference atau video call bisa, karena bisa kelihatan wajahnya ketika mengucapkan bareng-bareng gitu ya. Ya sama kayak saya sama kamu nih. Saya ada di Jawa Tengah sekarang ini. Ada di Demak. Kamu di Serang, Mega. Tahu kalau sekarang saya sedang ngomong begini. Ya karena bisa ada fasilitas Zoom meeting. Ya. Jadi jawaban saya ya mungkin saja bisa terbuka kemungkinan membolehkan nikah secara online. Kenapa? Ada alasan daruratnya apa? Kondisi pandemi, kondisi force major, keadaan luar biasa yang memaksa tidak boleh ada pertemuan. Kenapa? Karena prokesnya diterapkan secara ketat, menghindari penyebaran COVID-19. Itu darurat bisa saja. Ya, oke jelas ya, Mega Sari. Iya, Bapak, terima kasih. Tapi Pak, itu secara agama sah ya, Pak? Sah nggak, Pak? Ya. Nah, karena ada kan rukun dan syarat terpenuhi. Meskipun syarat di majlisin wahidinnya tidak terjadi. Maknanya gimana? Majlisin wahidin bisa saja majlis itu di waktu yang bersamaan. Wali mengatakan di menit sekarang, menit berikutnya langsung calon suami mengatakan saya terima nikahnya dia. Oke, jelas, paham. Insya Allah, Pak, paham. Makasih, Bapak. Oke, baik. Berikutnya, silakan. Satu lagi lah. Belum saya lanjutkan dengan penjelasan tugas. Ada enggak? Assalamualaikum, Pak. Saya, Pak. Lagi-lagi aja dulu lah. Zulfan, silakan. Suaranya Pak, videonya. Dulu. Iya, videonya. Pak. Iya, Pak. Duh, kabut, Pak, HP-nya nih, aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Abdul Zulfan, NIM 201110099. Izin bertanya, Bapak, apakah hukum akad nikah dengan syarat menurut 4 mazhab, Pak ya? Dan apakah ada khiyar dalam akad pernikahan? Terima kasih, Pak. Apa? Ulangi, nggak jelas soalnya. Bagaimana? Apakah hukum akad nikah dengan syarat itu sah atau tidak? Diperbolehkan atau tidak, Pak? Kemudian, apakah ada khiyar dalam akad pernikahan? Terima kasih. Hukum nikah dengan syarat itu maksudnya yang mana? Yang 4 mazhab itu, Pak. Yang mana? Dengan syarat. Ya, yang tentang ini, Pak. Tentang menikah dengan hukum akad nikah dengan syarat. Hukum Itu, akad nikah dengan syarat. Maksudnya apa? Saya tidak paham itu. Hukum akad nikah dengan syarat itu yang bagaimana syaratnya? Yang ada di itu tuh, Pak, di kitab
apa tuh? Yang ini nih, yang saya baca. Jadi saya baca ini, menurut kesepakatan semua mazhab itu akad nikah dengan syarat itu, Pak. Dengan syarat, syarat, Iya, syarat. iya. Syarat apa syaratnya? Nama syaratnya Ya, apa saja? itu Pak. Tentang itu Pak, tentang khiyar, apakah boleh Pak? Hukum akad Hukum nikah dengan khiyar. syarat. Iya. Bukan, apakah dalam akad nikah itu ada khiyar? Dalam akad nikah apa ada khiyar gitu ya? Iya, iya Pak. Khiyarnya apa coba? Khiyarnya apa coba? Khiyarnya apa? Pilihannya apa khiyarnya? Iya, nanya itu Pak, apakah dalam pernikahan itu, pernikahan akad nikah itu ada khiyar? Nah, saya Khiyar tanya itu gini, tradisi itu gimana? Coba saya tanya, apakah ada tradisi di masyarakat yang mensyaratkan sesuatu yang pakai syarat? Saya kalau mau nikah harus ada ini, gitu ya? Saya kalau tidak ada ini, saya tidak mau nikah, gitu ya? Maksudnya gitu ya? Oh iya Pak, iya seperti itu ya. Pokoknya begini ya, yang jelas dalam Islam hanya mengatur rukun dan syarat. Kalau rukunnya sudah terpenuhi, maka bisa dilaksanakan. Kalau syaratnya sudah terpenuhi, maka bisa dilaksanakan. Kalau ada syarat yang kurang, maka lihat dulu syaratnya apa. Apakah syarat sah, atau syarat akad, atau syarat pelaksanaan akad. Kalau syarat sahnya tidak terpenuhi, maka tidak kalau misalnya syarat sah, syarat akad tidak terlaksana, maka batal. Tapi kalau cuma sekedar syarat kelaziman, syarat pelaksanaan, maka itu bisa dilaksanakan terus. Tapi dengan catatan nanti jika suatu ketika ada mudarat yang muncul, maka bisa dibatalkan, maka bisa diajukan pembatalan. Tapi nanti ini ya pembahasan tentang ada syarat atau tidaknya itu nanti di materi syarat pernikahan, bukan di sini ya. Jangan di nanti kalau dibahas sekarang habis materi. Oh, beda berarti Pak ya. Kalau dibahas sekarang, apa saya bahas nanti kalau sudah? Iya. Ya jadi seperti itu ya. Jadi kalau selama syaratnya hanya sekedar syarat kelaziman atau syarat nukul ya, nggak masalah, tidak ada. Tapi kalau syarat sah dan syarat akad itu tidak ada, berarti batal nikah. Nah, gitu ya. Saya kurang menangkap. Iya Pak. Terus itu kalau misalkan kan kita biasanya kan ijab kabul itu Pak ya. Ijab kabul itu kan sering salah itu Pak ya. Itu batasnya berapa kali sih Pak? Ya kalau seperti itu batasnya tidak ada batasan. Oh iya. Dengan tugas penghulu. Kalau misalnya salah sampai 110 kali ya capek penghulunya. Apalagi dia menikahkan di tempat lain kan begitu. Jadi batasnya sekedar aja, sekedar mengikuti tradisi atau jadwalnya penghulu yang tugasnya kan banyak dalam satu hari, bisa 10 tempat, bisa 5 atau 10 tempat. Jadi bisa dimaksimalkan waktu yang tersedia. Jadi dia sampai molor, jangan sampai lambat, jangan sampai habis waktunya gitu. Kalau aturan sih tidak ada batasan maksimal 3, tidak ada. Berarti nggak ada batasnya Pak ya? Makanya latihan dulu. Calon suami latihan dulu, calon wali latihan dulu. Latihan apa? Akad, ijab, qabul. Ijabnya ini kalimatnya, qabulnya ini kalimatnya. Dihafalkan, biar tidak salah, biar tidak lupa, biar tidak hilang. Ya, itu aturan. Terima kasih Pak. Oke, baik, dah ya, cukup ya. Baik, sekarang saya lanjutkan dengan menjelaskan tugas 3 ya. Tugas 3 untuk mata kuliah fikih munakahat 1. Oke, perhatikan. Tugasnya adalah menjawab 3 pertanyaan. Oke. Menjawab 3 pertanyaan. Apa pertanyaannya? 1, nih lihat. Satu ini dia ya. Bagaimana hukumnya menggunakan lafaz akad nikah dengan bahasa selain bahasa Arab?
Itu yang pertama. Menjawab pertanyaan. Menjawab 3 pertanyaan. Yang satu, bagaimana hukumnya menggunakan lafaz nikah dengan bahasa selain bahasa Arab? Lalu yang kedua, saya tunjukkan lagi. Yang kedua, lambat ini. Oke. Kesalahan error sedikit. Oke, saya ulangi lagi. Nih. Yang kedua, nah, yang kedua ya. Pertanyaan kedua adalah ini. Nah, ini kedua. Bagaimana hukumnya menggunakan lafaz nikah dengan fi'il maudhi, fi'il mudhari, dan fi'il amar? Fi'il maudhi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Itu pertanyaan yang kedua. Dan pertanyaan yang ketiga adalah ini. Nah, bagaimana hukumnya akad nikah dengan tulisan dan bahasa isyarat? Nah, yang tadi ditanyakan Sultan tuh ini nih. Bagaimana hukumnya akad nikah dengan tulisan dan bahasa isyarat? Ya, nanti akan terjawab di sini. Nah, untuk menjawabnya, maka saya akan bagikan kelas HKIC menjadi 3 kelompok. Ya. Kenapa dibagi 3 kelompok? Karena nanti masing-masing menjawab secara kelompok 3 pertanyaan tadi. Oke, saya bagi jadi 3 kelompok. Nah, sekarang pembagiannya begini. Saya ke absen dulu ini. Ya. Saya pindah ke absen. Absen nih dia. Nah, ini absen ya. Ya kelihatan saya seperti ini. Nah, ini dia ya. Nih. Nah, kelas HKIC saya bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 saya bagi mulai dari nomor urut 1 nih ya. Sampai nomor urut 14. Nih. Siapa dia? Muhammad Tika Amali, Zulfi Fahreza, Devi Lintang, Indriani, Melinda, Amelia, Mutiara, kemudian Fadil Hamdi, Syafa Annisa, Faisal Hakim, Nasid Ridho, Amanda Zarfania, Dakwah, Irma, dan Ahmad Wasiuddin. 14. Kelompok 1. Ya. Nah, kemudian kelompok 2 dari nomor urut 15 ini ya, 15 sampai nomor urut nomor urut 29. Muhammad Rizki, Rumiati, Nur Hikmah, Nur Megasari, Sultan Isnansyah, Ifah Khalifah, Abdul Zulfan, Badriyah, Sabila Rosyad, Sri Hartati, Ardia Naufal, Afriani, Rina Nur Rizkia, Fitri Dwi Novitasari, dan Raihan Fathul Irfan. Ini kelompok 2. Nah, berikutnya kelompok 3 sisanya dari nomor 30 sampai 42. Muhammad Deni Supiani, Muhammad Kafi, Nur Bariyah, Hastri Amalda, Fahri Fahriya, Eva Yuliana, Suluki Taliban, Silvi Kurnia, Fahmi Hakiki, Lola Nur Nasifah, Deviani, Nur Malisa, dan Maila Pautri. Kelompok 3 ini ya.
Itu sudah saya bagi kelompoknya. Nah, saya kembali ke sini tadi. Nah, nanti tugas kelompok masing-masing itu menjawab masing-masing dari 3 pertanyaan tadi. Nah, kelompok 1 mengerjakan soal nomor 1 yang ini ya. Nah, ini dia. Ya. Ini tugas kelompok 1. Kelompok 2 menjawab soal nomor 2 yang ini. Ya, yang ini ya, nomor 2. Kelompok 2. Dan kelompok 3 menjawab soal nomor 3 yang ini. Nah, ini dia ya. Nah, saya harap kalian bekerja sama secara kelompok untuk menjawab soal seperti ini yang ada di pertanyaan ini. Nah, bahannya adalah kalian buka kitab Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, seperti yang ada di modul ini. Nih, sudah saya tunjukkan sini. Nah, ini ya, ini yang kelompok 1. Ini kelompok 1. Silakan nanti kalian bisa cari di halaman ini 40 41. Ini ya. 40 41 ini. Ini ya. Kemudian yang soal nomor 2, silakan kalian cari di halaman ini. Kita Wahbah Az-Zuhaili juga nih. Bisa kalian baca. Terjemahkan dulu, baru dibaca, terus disebutkan bersama-sama. Dan yang kelompok 3 bisa Anda lihat di halaman ini, sudah ada di sini. 45, 40, 35, 30, 34, 35. Ya, nanti tinggal cari ya. Cari di situ. Nah, termasuk ini nih, Al-Akhras. Tadi yang Sultan tuh jawabannya ini, Al-Akhras ini. Yang tadi ini nih. Itu akan ketemu di situ bagaimana. Orang yang tunarungu, tunawicara, tunarungu, tunanetra ya. Bicara. Nah, itu tugas dan bahannya sudah saya siapkan. Silakan kalian cari di Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, kemudian diskusikan bersama-sama, terjemahkan dan simpulkan. Nanti tugasnya bisa kalian kerjakan di MS Word terlebih dahulu, diketik. Nah, setelah diketik baru dikirimkan di assignment yang nanti akan saya siapkan di situ. Tolong juga yang mengetik, bagikan kalau selesai ke teman-temannya. Ini tugas nomor 1 sudah saya ketikkan, silakan di-share. Kemudian nanti di-upload di Google Classroom, di postingan assignment seperti biasa ya. Baik, saya kira cukup penjelasan dari saya. Semoga kalian paham dengan baik. Pak, boleh izin bertanya nggak Pak? Untuk pengumpulan itu masing-masing apa perwakilan kelompoknya aja Pak? Ya, ya kalau bisa semuanya lah, biar juga nanti bisa dinilai bersama-sama ya. Jadi nanti nilainya muncul setelah kan dia maka itu assignment. Jadi sebaiknya di masih itu tugasnya sama ya. Iya Pak. Oke, baik, sudah cukup. Terima kasih dan absen sudah ada ya, sudah muncul di mana di Google Classroom sudah keluar, silakan di absen, diisi. Sampai sekarang yang mengisi absen sudah berapa orang? 18. Masih banyak ini yang belum. Silakan diisi segera. Oke, baik, saya kira cukup. Dan mari kita tutup bersama-sama dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, terima kasih.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak.